Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat saudara-saudaraku seiman. Semoga pada hari ini saudara yang mendengarkan sabda Tuhan dipenuhi sukacita, dipenuhi kebahagiaan, dan dipenuhi perlindungan Tuhan di dalam hari dan waktu yang akan kita jalani pada hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan yang dia jalankan. Saudara, tema kita pada hari ini, hidup sebagai anak terang. Saudaraku yang terkasih, Nazaruddin Hoja, suatu ketika dia didatangi oleh beberapa anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini baru saja mencari dan mendapatkan buah kenari. Mereka bingung mau membagikan buah kenari tersebut secara merata di antara mereka. Kemudian mereka mengusulkan untuk menjumpai seorang yang bijak, di mana buah kenari tersebut akan dibagikan kepada mereka. Tercetuslah nama Nazaruddin Hoja. Kemudian mereka menjumpai Nazaruddin Hoja dan meminta Nazaruddin Hoja untuk membagikan buah kenari secara merata. Kemudian Nazaruddin Hoja bertanya kepada anak-anak tersebut, kalian mau saya membagikan buah kenari ini menurut cara Tuhan atau menurut cara manusia? Kemudian anak-anak tersebut berdiskusi dan akhirnya pun mereka memutuskan, kami meminta Bapak Nazaruddin membagikan buah kenari tersebut dengan cara Tuhan, karena kami yakin cara Tuhan adalah cara yang paling adil. Nazaruddin Hoja pun akhirnya menyetujui dan dia mulai mengambil kantong plastik yang mereka bawa. Kemudian dia mulai membagi-bagikan. Kepada anak yang pertama dia membagikan 3 genggam buah kenari. Kemudian pada anak yang kedua dia membagikan 1 genggam buah kenari. Dan anak yang ketiga hanya 2 butir buah kenari. Dan anak yang keempat tidak diberikan, anak kelima dan keenam juga tidak diberikan. Kemudian selesailah pembagian tersebut. Anak-anak tersebut kesal dan mereka bertanya, kenapa pembagiannya seperti itu? Nazaruddin Hoja pun akhirnya menjawab, lah, kan kalian yang minta supaya saya membagikan menurut cara Tuhan. Menurut cara Tuhan ya seperti itu. Jika kalian meminta saya untuk membagikan dengan cara manusia, maka saya akan membagikan secara rata. Semua mendapat buah kenari yang sama. Karena ini cara Tuhan, ya begitulah cara Tuhan. Kemudian anak-anak ini pun akhirnya merasa kesal dan mereka pun mulai meninggalkan satu persatu kediaman Nazaruddin Hoja. Saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan ini kita seringkali tergoda, seringkali terganggu dengan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kita ternyata sering melihat kehidupan kegelapan yang nampaknya begitu indah. Nah, ini juga yang sebenarnya dialami oleh jemaat di Efesus. Mereka ini di dalam kehidupan keseharian mereka ada banyak sekali godaan-godaan yang mengganggu mereka. Adanya dewi kesuburan, adanya penyembahan berhala yang nampaknya semuanya itu begitu menggoda, membuat mereka melihat begitu instan ketika mereka mempercayai dewa
ketika mereka menyembah kepada dewa kesuburan. Dan tentunya ini yang membuat jemaat Kristen di Efesus beralih menyembah dewa-dewa lain. Saudaraku yang terkasih, tentu Rasul Paulus memahami apa yang terjadi dan dia menuliskan surat ini kepada jemaat agar mereka meninggalkan kegelapan dan hidup di dalam terang Tuhan. Kehidupan di dalam terang Tuhan akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sehingga dengan itu, jemaat Tuhan akan merasakan bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan sempurna. Meskipun kita melihat dan menyadari di sekitar kita ataupun orang-orang yang kita jumpai begitu diberkati Tuhan, begitu dipelihara Tuhan dengan sempurna, memiliki ini, memiliki itu, dan memiliki sebagainya. Kita yang dekat dengan Tuhan, kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kok hidup kita begini-begini saja. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memelihara kita dengan caranya sendiri. Jadi ketika kita diberikan seperti ini dan seperti itu, sementara orang lain diberikan seperti ini dan seperti itu, pahamilah bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan umat manusia. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, hiduplah dalam terang, hiduplah di dalam firman Tuhan, karena dengan itulah kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Dan terlebih, kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Jangan lihat orang lain, jangan lihat orang sekitar kita bagaimana Tuhan memberkati mereka, tapi lihatlah diri kita, bagaimana kita mengikut Tuhan, setia menjalankan titah-titah Tuhan. Dan dengan itu, kita akan merasakan besarnya berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat mencobanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.